Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, adanya siklus tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga tentu adalah karena kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Pertama, atas nama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta daerah lainnya yang terkena dampak banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi dan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penata kelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa dapat dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari. Kami di Kementerian Kehutanan sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek dan Mensekap terus menggalang bantuan terutama melalui UPT di Sumatera untuk membantu berbagi solidaritas dengan para korban terdampak. Ibu Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati. Sesuai dengan undangan rapat kerja DPR RI tanggal 3 Desember 2025, izinkan kami pada kesempatan ini menjelaskan dan merespon terhadap agenda bahasan yang dimintakan kepada kami tersebut. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 4 DPR RI yang berbahagia, bencana banjir, bandang, dan longsor khususnya di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Pertama, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, adanya siklus tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga tentu adalah karena kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Sebelum menjelaskan lebih detail kondisi das terdampak bencana seperti yang diharapkan kepada kami, saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita. Pada tahun 2025, deforestasi di Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September, karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember. Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024 atau menurun 23,01%. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10,04%, di Sumatera Utara menurun sampai 13,98%, dan di Provinsi Sumatera Barat turun 14% jika sekali lagi dibandingkan dengan tahun 2024. Secara rinci datanya dapat dilihat pada halaman 4 di tayangan yang sudah disediakan. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, para anggota Komisi 4 yang berbahagia, selanjutnya kami akan menyampaikan gambaran mengenai daerah aliran sungai, das, dan perubahan tutupan lahan pada lokasi terdampak banjir di 3 provinsi tersebut. Pertama, di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh, jajaran kami langsung terjun ke lapangan dan menemukan kurang lebih ada 70 titik banjir yang teridentifikasi masuk ke dalam 31 das dengan total luasan kurang lebih 3,05 juta luasan dasnya hektar di 15 kabupaten kota seperti yang dapat dilihat pada halaman 7. Kami telah melakukan analisa terhadap tutupan lahan di hulu das tersebut
dengan menggunakan citra satelit, di mana pada kurun waktu 2019 hingga 2024 terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 21.476 hektar, terdiri dari perubahan tutupan hutan di kawasan hutan seluas 12.159 hektar atau 56,61%, serta di luar kawasan hutan seluas 9.317 hektar atau 43,39%. Dinamika perubahannya dapat dilihat secara detail pada halaman 8 sampai dengan halaman 11 seperti yang dokumen yang sudah kami masukkan. Pada 31 DAS yang terjadi bencana di Provinsi Aceh, kami identifikasi terdapat 217.301 hektar atau 7,1% luasan lahan kritis dari total luasan DAS terdampak. Kedua, di Provinsi Sumatera Utara. Di Sumut terdapat kurang lebih 92 titik banjir yang teridentifikasi masuk ke dalam 13 DAS dengan luas total 207.000 hektar yang terbagi ke dalam 11 kabupaten kota seperti yang dapat dilihat pada halaman 14. Dari analisa citra satelit, dari kurun waktu 2019-2024 terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 9.424 hektar, terdiri dari kawasan hutan seluas 3.427 hektar atau 36,36%, serta di luar kawasan hutan atau area penggunaan lainnya seluas 5.997 hektar atau 63,63%. Grafik dan matik perubahan secara terperinci dapat dilihat pada halaman 15 dan halaman 16. Selain informasi tersebut dapat kami sampaikan bahwa di Provinsi Sumatera Utara terdapat lahan kritis seluas 207.000 hektar atau 14,7% dari total luasan 13 DAS terdampak, di mana detail nama DAS dan luasan lahan kritisnya dapat dilihat secara rinci pada halaman 17. Ketiga, di Provinsi Sumatera Barat. Di Sumbar hasil identifikasi kami kurang lebih terdapat 56 titik banjir yang masuk ke dalam 3 DAS atau daerah aliran sungai dengan total luasan 13 DAS daerah aliran sungai dengan luasan total 39.800 hektar yang tersebar di 14 kabupaten kota seperti yang dapat dilihat pada halaman 19. Hasil analisa kami menurut citra satelit menunjukkan bahwa ada perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 1.821 hektar, terdiri di dalam kawasan hutan seluas 1.444 hektar atau 79,29%, dan di luar kawasan hutan seluas 377 hektar atau 20,71%. Di mana dinamika perubahan per tahunnya dapat dilihat secara detail di halaman 20 dan 21. Pada 12 DAS di Sumatera Barat terdapat lahan kritis seluas 39.816 hektar, setara dengan 7% dari total luasan 12 DAS yang terdampak.